Oh dua. Dua tapi A, B, C, D. Dua sih, A sampai F. Ya coba ada yang mau tanya silakan. Ya ada yang mau tanya, 2 orang karena waktu udah lumayan malam. Mau minta tanda? Tes. Di dalam Alkitab banyak cara-cara yang tidak pernah terulang, yang bagi kita rasa aneh, tapi itu terjadi. Ada yang Tuhan hentikan, ada yang Tuhan biarkan. Maukah Yesus meminta api turun dari langit untuk bakar habis? Itu waktu orang Samaria menolak. Itu ada Yohanes itu ya. Yesus tidak izinkan itu terjadi. Kalau Yesus berkata, boleh, api sudah. Tuhan jatuhkan api dari langit, habisi seluruh Sodom dan Gomora. Tuhan habisi seluruh orang fasik di zaman Nabi Nuh. Tuhan habisi bangsa Israel di padang gurun waktu 10 hukum turun. Itu ngeri saudara. 3.000 orang dibantai di situ. Lalu sepanjang zaman hakim-hakim bangsa Israel banyak mati. Sepanjang perjanjian lama bangsa Israel banyak mati, termasuk kayak Allah dihancurkan. Ini cuma cara Tuhan. Jadi ada yang Tuhan izinkan terjadi, ada yang Tuhan tidak izinkan terjadi. Ini semua di dalam kedaulatan Tuhan. Ada anak yang di dalam kandungan sudah mati duluan. Ada anak yang sudah dilahirkan jahat, gak mati-mati. Kayak Yudas Iskariot, kenapa tidak mati waktu dia kandungan? Tuhan kasih sehat-sehat sampai bisa jual Tuhan Yesus. Ada hamba Tuhan yang dihina-hina, lalu Tuhan kasih pengampunan. Ada yang melalui hamba Tuhan, Tuhan datangkan murka. Ini beda-beda. Maka cara Tuhan bekerja ini cara yang beda-beda, dan tak boleh kita ulangi dengan cara itu kepada diri kita. Tuhan bisa pakai sapu tangan. Ya kita pakai no? Coba sekarang kita pakai sapu tangan. Datang ke rumah sakit doain orang pakai sapu tangan, langsung bersin dia. Tuhan pakai cara tiang awan tiang api, tidak pernah terulang lagi. Yesus lakukan mujizat, tidak pernah ulang cara yang sama. Yesus pernah pakai jari tusuk ke kuping, nggak pernah dia ulangi. Untuk apa? Untuk membuktikan ini cara Tuhan yang tidak diulang-ulang. Sekarang banyak hamba Tuhan lakukan satu mujizat, pakai satu cara, dia ulangi terus cara itu. Pakai tepuk lah, pakai minyak. Pakai cara yang sama. Ini tidak pernah dia kita memakai cara yang sama. Oke? Nah, kita kembali lagi. Di dalam kitab suci ada nabi yang berkata terkutuklah, maka terkutuk. Ada nabi yang berkata diberkatilah, maka diberkati. Itu Tuhan memakai nabi-nabi untuk menyatakan isi hati Tuhan. Tuhan bunuh Ananias dan Safira. Kenapa kita kasih pengampunan? Bukankah kasih Tuhan besar ya? Setiap kali ada hukuman yang sudah tiba, itu di balik itu pasti terjadi sesuatu. Sekarang kita lihat di media massa, ada satu orang ditembak mati, divonis mati. Kejam kali pengadilan. Ingat, proses menuju ke hukuman mati itu pasti ada kejahatan yang kita nggak pernah tahu, betul kan? Sodom Gomora dihancurkan, wih, kejam kali Tuhan. Tapi sebelum itu pasti ada kejahatan di sebelumnya. Maka kalau kita lihat seorang nabi yang berkata-kata sesuatu lalu terjadi, lalu berakibat buruk kepada orang-orang sekitar, pasti ada sesuatu sejarah yang terjadi yang kita nggak pernah tahu, karena kita tidak jelaskan. Maka Tuhan hukum seperti itu. Ada orang yang Tuhan cabut nyawanya. Ada orang yang Tuhan permalukan dengan begitu memalukan. Firaun Tuhan tenggelamkan di laut. Nebukadnezar Tuhan rendahkan, makan makanan seperti lembu. Nebukadnezar di tahta tinggi Tuhan turunkan sampai sederetan dengan tanah, lalu makan makanan seperti binatang. Firaun Tuhan turunkan bukan ke daratan, tapi ke dasar bumi, yaitu tenggelam. Tenggelam itu lebih rendah dari darat, saudara. Dia sampai ke bawah air. Itu Tuhan tenggelam, Tuhan turunkan dia. Herodes, dia mati, lalu dimakan cacing, kan? Di Kisah Rasul dicatat itu kan. Itu semua cara-cara Tuhan. Lalu kita lihat Tuhan kejam, di bawah itu pasti ada sesuatu.
Oke? Ya. Di dalam kesaksian-kesaksian banyak orang, banyak yang merasa dia dapat tanda A, tanda B, dan C, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita mengujinya? Misalnya ada orang merasa dia dapat suara, lalu ketemu malaikat, ketemu Yesus, ketemu Maria, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan gampang ya, misalnya ya, saya ketemu Yesus. Pertanyaan, dari mana saya tahu itu Yesus? Saudara pernah lihat wajah dari kakek saya? Nggak pernah ya? Mendadak muncul, saudara bilang, ini kakeknya dari kakek Aida. Kita nggak pernah lihat wajah Yesus, lalu mendadak muncul kita bilang ini wajah Yesus, ini Yesus. Ini pasti salah. Kenapa? Nggak ada orang pernah tahu wajah Yesus seperti apa. Kita merasa itu wajah Yesus karena otak kita sudah pernah lihat foto Yesus yang sudah pernah terciplak wajah Yesus di otak kita. Coba lihat wajah Yesus di YouTube atau di Google. Seluruh zaman wajah Yesus yang pernah diproduksi oleh manusia, tidak ada satu pun yang mirip. Yang orang Afrika punya Yesus model Afrika, yang orang Cina punya model orang Cina. Oke? Lalu bagaimana saya tahu ini suara Tuhan Yesus? Oh, suaranya merdu misalnya. Hati-hati, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Oke? Lalu Yesus berkata akan muncul Mesias palsu. Maka kita percaya semua wahyu sudah selesai karena sudah di kitab sucikan. Mendadak ada satu wahyu baru harus masuk Alkitab. Contoh, dari malam Yesus datang kepadaku dan dia berkata, bagi wahyu kan, hai Aida, pergilah ke jalan sana, ada satu ibu-ibu mau dilayani. Ini kan wahyu kan, harus masuk kitab suci. Dan bayangkan, di dunia berapa banyak orang klaim dapat firman, dapat wahyu. Berarti kitab suci harus dikanonisasikan ulang. Wahyu kepada Encim Conceng Beng, wahyu kepada Conceng Bok. Baru selesai mau dibuka, ada dua wahyu baru lagi di Gunung Kidul. Ada Encim dapat lagi, itu bahaya. Lalu, bukankah ada orang pernah mendengar suara-suara? Saya sering dengar suara. Tapi suara yang kita dengar harus hati-hati. Saya pernah di satu tempat, anak saya panggil saya. Saya pernah alami kan? Mendadak ada anak yang panggil atau orang kenal, noleh. Enggak ada ya. Tapi saya tahu itu suara anak saya. Lalu di apartemen kami sekarang suka bunyi aneh-aneh. Istri saya ada di grup apartemen. Mereka katakan, Pak, di lantai tertentu ada bunyi. Seperti ada suara, itu orang cuci piring, ada air ngalir. Lalu semua mulai ketakutan. Yang punya unit sebelah, unit yang bunyi-bunyi, merasa ketakutan ada setannya. Terus ada satu orang menjelaskan secara ilmiah. Dia bilang itu bukan. Itu karena dari apartemen itu di bawahnya ada rongga. Dan angin yang lewat di rongga itu sangat kencang, maka bisa muncul suara-suara. Saudara pernah nggak kalau misalnya ke tempat yang angin kencang kayak muncul, bisa muncul. Ini di YouTube ada ya, ada di goa satu dalam, orang masuk, ada dengar suara orang histeris di dalam. Itu pantulan-pantulan yang bisa menimbulkan suara. Nah, lalu bagaimana kalau kita pernah mendengar ada suara yang berkata sangat jelas kepada kita? Nah, bagi kami itu hati-hati. Kalau betul itu suara dari Tuhan, itu wahyu, harus masuk kitab suci. Tapi suara itu kuat dengar, gitu kan? Oke. Waktu saya dengar suara itu, karena suara itu bersifat positif, apakah itu pasti dari Tuhan? Belum tentu. Kalimat-kalimat di dalam kitab suci, kalau kita lihat, setan berkata kalimat positif luar biasa. Mau apakah engkau daripada kami? Lalu engkau datang mau menyiksa kami. Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah. Itu kalimat setan. Dia mengaku Yesus yang kudus dari Allah. Nah, maka kalau ada orang berkata misalnya ya, saya jadi Kristen karena saya mimpi ketemu Maria suruh saya ke gereja misalnya, dia jadi Kristen.
Ingat, dia jadi Kristen bukan karena si Maria di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu hanya berapa menit, tetapi dia bisa jadi Kristen karena waktu dia di bumi pernah orang Injili. Tapi karena yang orang Injili dia rasa tidak signifikansi, maka yang signifikansi adalah dia berjumpa dengan Maria, seolah-olah Maria lah yang membuat dia akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Padahal tidak. Saya kasih contoh ya, saya buka radio, Yesus mati bagimu. Saya non-Kristen, jadi percaya Yesus, Yesus mati. Waktu saya dengar Yesus mati bagimu, karena saya pernah dengar waktu SD, Yesus disalibkan, saya pernah dapat firman Tuhan, traktat. Itu semua bekal-bekal yang mempersiapkan saya sampai kalimat final, Yesus mati bagimu. Iya, lalu saya sadar. Jadi bukan radio itu yang membuat saya bertobat, tapi ada firman yang pernah sudah dikatakan. Nah itu yang kita harus ingat, bukan yang radio itu, karena jasa radio tidak ada, jelas. Mendadak saya datang ke satu kebaktian perkabungan, lalu pendeta berkhotbah, kembalilah kepada Tuhan. Kalimat itu langsung membuat saya percaya Yesus. Kalimat kembali kepada Tuhan, Tuhan kan banyak, Tuhan yang mana? Langsung saya tahu Yesus mati bagiku, karena firman yang pernah aku dengar, Roh Kudus ingatkan, sekarang saya sadar Yesus mati bagiku melalui kalimatnya. Maka tidak ada jasa pendeta itu, karena pendeta itu katakan kalimat, pasti Tuhan yang memimpin pendeta katakan, dan Roh Kudus bekerja mengingatkan semua perkataan yang pernah Kristus katakan, yaitu melalui firman yang pernah orang dengar. Maka banyak orang waktu bersaksi misalnya ya, dari jalan guru saya sudah dengar, akhirnya mereka mulai menafsirkan apa yang dia alami. Ini bahaya. Saya kasih contoh. Ada satu teman saya, dia bersaksi begini, waktu saya masih kuliah komputer, dia ngomong gini, saudara, waktu saya buka Alkitab, saya tahu Roh Kudus tidak mau saya baca ayat itu. Saya tertarik, Roh Kudus tidak mau saya baca ayat itu. Lalu kenapa saya tahu? Dia bilang, setiap kali saya mau buka ayat itu, tangan saya ditarik. Saya tahu Roh Kudus tidak mau saya baca. Bagus tidak? Bahaya, saudara. Roh Kudus tidak mau saya baca ayat itu, maka Roh Kudus tarik tangan saya. Ini bertentangan dengan prinsip pekerjaan Roh Kudus. Ada satu ibu yang saya layani di Sumatera Utara, sampai dia mati tidak terima Tuhan Yesus. Waktu dia sudah sakit, saya datangi dia bilang begini, Pak, saya tahu kalian bicara tentang Yesus semua benar, tapi saya tidak bisa terima Yesus. Maaf Pak, saya tahu bagus, saya tahu benar, tapi saya tidak bisa. Kenapa ya? Saudara bayangkan ya, dia bilang ini, saya pernah mimpi. Di mimpi saya ada Maria lewat, dan waktu dia lewat, dia dada sama saya, dan saya tahu dia nolak saya. Jadi dari mimpi itu dia tahu dia tidak mungkin jadi Kristen. Kalau mama sudah tolak, apalagi anak, gitu kan? Yesus. Dia bilang, maaf Pak, saya tahu Yesus bagus, tapi Maria sudah tolak saya. Bayangkan orang ini. Coba ya sekarang, dia tafsirnya begitu. Saya kan bisa balik kan, saya tafsirnya begini. Maria bilang, hai, sampai ketemu nanti. Bisa kan? Jumpa lagi ya di surga, bisa kan? Kenapa dia bilang? Maria tolak saya. Itu bahaya. Dari mana dia tahu itu Maria? Saudara nggak pernah ketemu nenek dari nenek. Lalu sekarang ketemu dia ada nenek dari nenek. Nggak pernah kita tahu. Maka hati-hati pemunculan wujud, pemunculan satu yang tidak bisa, lalu pemunculan suara-suara itu hati-hati. Tuhan bekerja melalui suara firman. Jadi waktu kita dengar khotbah, mendadak bertobat lagi. Dengar kalimat ini. Kalimat ini membuat saya menangis. Itu pekerjaan Tuhan. Karena tidak mungkin pendeta bisa buat kita nangis kok, betul kan? Karena Roh Kudus sudah bekerja. Maka Tuhan bekerja melalui suara firman. Jangan cari suara-suara lain. Tetapi gerakan hati itu Tuhan bisa gerakan. Apakah Tuhan gerakan, Tuhan pakai suara? Hati-hati. Tuhan pakai suara. Kalau ada yang berkata, malaikat berkata kepadaku, suaranya cewek. Gitu ya? Benar tidak? Malaikat di dalam Alkitab bentuknya maskulin. Suara malaikat harus cowok, tidak mungkin cewek.
Kalau saya ketemu malaikat dan suara cewek, itu malaikat drama di gereja. Hari ini terlahir bagi Yesus Kristus di kota cewek. Itu ngaco itu. Nggak ada malaikat yang cewek. Gitu ya. Pasti rambut panjang, cantik-cantik. Dan suara Tuhan selalu laki-laki, selalu maskulin. Suara Tuhan di atas air bah, itu semua laki-laki. Dan suara malaikat semua laki-laki. Maka malaikat kalau menampakkan diri selalu dalam wujud laki-laki, bukan wanita. Maka kalau dia bilang ada malaikat datang padaku, dia lembut, mukanya cantik, ngaco gitu. Lalu malaikat punya sayap, sayapnya seperti itu, pasti muncul imajinasi dari Hollywood lah, dari film-film lah, dan macam-macam semua sudah muncul. Kita punya otak memunculkan sesuatu, selalu ada imajinasi yang sudah ada. Kita nonton berapa banyak film horor, maka nanti horor itu setan yang muncul di kamar mandi, mukanya kayak begitu, yang darah-darah, yang cabi-cabi. Ingat, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi yang rapi-rapi, yang sopan-sopan gitu ya, bukan yang serem-serem. Kalau muncul seram siapa mau sembah dia? Semua sudah lari dulu kan? Maka kita kembali lagi, Tuhan gerakkan kita ke dewasaan rohani, membuat panca kita terhati. Seorang anak, dia lihat wajah papa, dia tahu papanya haus. Nggak usah papa ngomong, langsung diambil minum, karena dia tahu papa yang capek. Kita kalau sudah terlatih sama panca indera, kita tahu Tuhan mau saya apa. Nggak usah sampai papa ngomong berkali-kali baru kita tahu. Dari wajah mama, wajah papa kita bisa baca kira-kira maunya apa. Seorang anak, dia bisa baca si mama. Hari ini saya bisa main sama mama atau tidak nih. Dia lihat mama pulang, mukanya sudah sangat dia udah tahu. Anak itu ahli psikologi semua ya. Dia tahu ini nggak boleh main-main, hati-hati, menjauh-jauh, murka menyalanya. Kalau saya dicabik-cabik sama dia. Dan dia bisa baca, ini lagi bisa dikerjain. Maka dia mental dia manja-manja karena dia bisa kerjain. Anak itu ahli psikologi. Nah, anak bisa begitu karena dia bisa baca. Mama setiap hari punya karakter begini, mama suka begini, ini dia sudah baca semua. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan tahu yang Tuhan mau itu seperti apa. Nah, memang tadi diceritakan ada orang dengan suara itu sangat banyak, di daerah sangat banyak. Saya ketemu orang daerah selalu ngomongnya, aduh saya bersyukur saya bisa jadi Kristen, karena saya bermimpi dengan Tuhan bahwa saya, dan dia tunjukkan ada surga dan neraka. Dan mereka polos sekali. Bagaimana Bapak tahu itu Yesus yang membawa? Oh gampang Pak, Yesus kan disalib, tangannya kan bolong. Maka waktu saya dibawa di tenteng, saya pegang tangannya, bolong. Itulah Yesus, lembut tangannya. Ingat penjara di samping Tuhan Yesus, tangan juga bolong. Masa semua tai lalat papaku? Banyak orang bertai lalat gitu kan. Jangan pakai itu jadi tanda itu papa. Kalau ada suara yang bagus-bagus, itu suara Tuhan. Belum tentu. Iblis punya suara di kitab suci, dicatat banyak yang bagus-bagus. Dan dia jitu memperkenalkan siapa Yesus. Ingat, setan pun percaya dan tahu Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah terima secara iman. Dia percaya ada Yesus, dia percaya Yesus Tuhan, hebat-hebat, tapi nggak pernah kuatkan iman ini. Maka kalau dia sebutkan Yesus itu siapa, semua jitu. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, jitu. Engkau Yesus orang Nazaret, dia tahu semua. Engkau datang hendak membinasakan kami, dia tahu, dia pasti kalah sama Yesus. Hebat enggak? Tapi itu kalimat. Maka hati-hati ya. Nabi-nabi palsu juga pakai kalimat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, gitu kan? Tuhan menyertai engkau, Tuhan mengasihi engkau, itu nabi-nabi palsu. Maka bahaya ya. Nah, kita kembali lagi, kita perlu kembali ke kitab suci untuk menemukan semua rahasia. Ada satu teman saya kesaksian, saya bertobat karena anjing saya. Anjing. Waktu saya lihat anjing saya ingat Tuhan. Biasa. Anjing nggak pernah membawa kita mengenal Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan karena sudah pernah ada orang cerita, gitu kan? Lalu pas lihat anjing, kalau bukan Tuhan dicipta tak mungkin. Dan Tuhan begitu baik, kok mau mati hidup saya? Tapi anjing saya baik, kok Tuhan nggak mati hidup dia? Berarti Tuhan saya selesai misalnya ya. Saya jadi Kristen. Bukan anjing, tapi berita firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau tidak, nggak mungkin. Maka kalau saudara lihat ada ibu-ibu di panti jompo,
Dulu saya pernah tanya, ibu bisa jadi Kristen gimana? Waktu saya sore-sore saya duduk, saya lihat semut manjat-manjat pohon, saya jadi Kristen. Bukan semutnya yang membuat jadi Kristen. Waktu dia lihat, luar biasa, Tuhan bisa cipta semut lincah kayak begini. Dan luar biasa, semut kecil ini Tuhan pelihara. Masa saya Tuhan tidak pelihara? Terima kasih Yesus. Kok bisa lari ke Yesus? Dari semut bisa lari ke Yesus. Berarti Yesus dia sudah pernah dengar sebelumnya. Jelas? Nah, Tuhan ingatkan melalui lihat semut. Maka semut bukan main idenya. Main idenya mungkin guru sekolah minggu yang pernah cerita Injil, mungkin mamanya, mungkin pendetanya. Itu siapa orang berjasa di masa dulu. Nah, ini orang-orang kunci. Maka ini tidak boleh diabaikan. Oke? Ya, terima kasih ya. Saya pernah khotbahkan itu, yaitu saya khotbahkan tentang dunia orang mati. Waktu kita mati, kita ketemu semua orang segala zaman. Kita ketemu di bumi, saya sudah lupa. Ini yang 3 tahun lalu siapa ini? Sekarang kita ketemu semua orang segala zaman di surga. Perlu kenalan tidak? Perlu kenalan tidak? Kita asumsi perlu kenalan ya. Sekarang saya mati. Lalu berjejer semua orang mati segala zaman. Siapa? Abraham. Abraham yang mana? Kita, bukan. Yang kita itu. Oke, sudah 1000 orang. Saya lupa. Balik tadi belum siapa? Belum saya selesai, satu lagi mati. Kenalan. Jadi di surga terus kenalan. Kurang kerjaan itu. Di surga kita langsung kenal siapa dia. Buktinya dari mana? Karena di bumi Tuhan kasih kasus. Petrus bisa kenal. Tuhan kasih Petrus pengenalan yang jitu. Coba dia berkata gini, Yesus, maukah engkau kami dirikan 3 kemah, satu untuk Musa. Musa bilang, bukan, saya Henok. Misalnya, aduh malu. Satu untuk Elia, bukan, saya Elisa. Misalnya, aduh malu, luar biasa. Dan waktu dia berkata satu untuk Musa, satu untuk Elia, itu tepat adanya. Itu saatnya Tuhan kasih pengertian kepada Petrus, langsung bisa tebak ini yang benar, ini yang benar. Dan kalau kita mati, apalagi kita langsung kenal. Maka tidak ada upacara perkenalan. Kenalkan, ini yang baru, kita peluncur ya. Sudah hafal nama kita, tidak ada itu ya. Kita langsung kenal. Dan ingat Petrus, waktu saat itu Tuhan kasih pengetahuan yang sangat ajaib, bisa mendeteksi ini Musa, bisa mendeteksi ini Elia, karena tidak pernah dia jumpa. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan lihat murid-murid yang pernah lihat Tuhan Yesus, tapi 2 kali berkata, Yesus hantu. Yesus sudah dilihat berkali-kali sama dia. Waktu Yesus berjalan di atas air, hantu. Yesus waktu bangkit, dia kira hantu. Sekarang kita tidak pernah lihat Yesus. Mendadak muncul di tembok, Yesus. Hebat kali kita ya, Yesus. Tidak pernah lihat Yesus, kita tahu itu Yesus. Apa yang muncul di mimpiku, Yesus. Murid Tuhan Yesus yang sudah lihat Yesus hantu. Kita langsung lihat Yesus. Tuhan ini luar biasa. Maka hati-hati, tidak ada orang tahu siapakah model Tuhan Yesus yang seperti apa. Itu menjadi misteri yang nanti kita akan mengetahui. Ada yang menafsir kemungkinan wajah Tuhan Yesus, wajah yang bukan seperti orang ganteng yang wajahnya baby face. Karena Yesus pernah dihina secara umur. Kau umur belum mencapai umur sekian, kalau cari ada kitab ya. Yesus pernah diduga umurnya sudah mirip-mirip seperti itu. Pada Yesus pelayanan baru umur 30. Jadi ada orang menafsir kemungkinan wajah Tuhan Yesus, wajah yang agak sedikit bukan baby face ya, agak tua atau agak apa ya, kayak banyak pikiran atau apa. Bukan wajah yang seganteng yang kita pikirkan. Maka kita catat, orang lihat pun tidak ada yang mau. Selain dia mukanya sudah ditonjok, lalu semarak pun tidak ada. Jadi kemungkinan Yesus punya raut wajah, bukan raut wajah yang terganteng. Dan Yesus terima semua itu, dan dia disiksa seperti itu. Dan mereka bermalukan. Coba kalau Yesus datang memakai tubuh manusia yang berwibawa, aku dan raja, memang, gitu kan?
Kayak lihat aja modelnya kayak begini lah aja. Memimpin kami, ada tukang kayu. Maka mereka menghina. Karena dari sudut kelahiran tidak masuk level. Saya percaya dari sudut postur tidak masuk level. Maka mereka menghina. Oke, nah itu satu-satunya kasus Petrus bisa mengetahui ini. Itu bijaksana yang Tuhan kasih. Nanti waktu kita mati kita langsung tahu mana Abraham, mana Paulus. Nggak usah kenalan, capek kenalan. Mau mati dulu kan? Nanti kalau benar, ya saya lah. Oke, sudah cukup. Cukup ya. Makanya sudah. Yang duluan sampai ingat ya kami. Benar kata Pak Igar. Ini semua acara yang Tuhan sudah inginkan terjadi dan kami bisa lihat Tuhan memakai wadah ini untuk pertumbuhan rohani dari anak-anak Tuhan yang mempersiapkan mereka untuk besok ke gereja mereka masing-masing untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk gereja di mana mereka beribadah. Tuhan coba berkati semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, supaya gereja-gereja Tuhan terus bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan pakai komunitas di tempat ini menjadi komunitas yang juga bertumbuh dan berbuah dan mempersiapkan mereka untuk melayani Tuhan lebih heran lagi. Kami bersyukur untuk hari ini merayakan ulang tahun dari saudara-saudara kami dan untuk semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan sampai akhir tahun ini dan untuk semua kegiatan di tahun yang akan datang. Tuhan berkati semua rencana dan semua acara. Terima kasih Tuhan, biar kami yang Tuhan sudah puaskan dengan firman, dengan kami bersekutu, memuji Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biar Tuhan menyertai, kiranya cinta kasih dari Allah Tritunggal memberkati, menyertai, dan memimpin langkah hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tunggu, satu lagi. Kan Ci. Langsung aja, langsung. Satu, dua. Kasih Bapak dong Ci.